Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Nurusnaini akan menjelaskan tentang penelitian kuantitatif. Yang pertama, pengertian penelitian kuantitatif. Disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka dan menganalisis menggunakan statistik. Menurut Sandu Sioto, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data, serta penampilan dari hasilnya. Yang selanjutnya, jenis-jenis penelitian kuantitatif beserta pengertiannya. Yang pertama, penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif merupakan studi penjajakan terutama dalam pemantapan konsep yang akan digunakan dalam ruang lingkup penelitian yang lebih luas. Melalui penelitian eksploratif akan dihubungkan antara fenomena sosial dan bagaimana bentuk hubungan itu. Untuk itu diperlukan rancangan penelitian yang baik dan benar sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua, penelitian deskriptif kuantitatif. Salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail. Apabila peneliti menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimaksudkan untuk menemukan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, atau untuk membandingkan dua variabel dalam rangka menemukan sebab dan akibat. Yang ketiga, penelitian korelasi. Suatu tipe penelitian yang melihat hubungan antara satu atau beberapa ubahan dengan satu atau beberapa ubahan yang lain. Tujuan utama penelitian korelasional yaitu membantu menolong dan menjelaskan pentingnya tingkah laku manusia atau untuk meramalkan suatu hasil. Penelitian korelasional ini kadang berbentuk penelitian deskriptif karena menggambarkan hubungan antara ubahan yang diteliti. Yang keempat, penelitian kausal komparatif. Tipe penelitian ini, seperti juga tipe penelitian yang lain, bersifat ex post facto. Ini berarti bahwa data dikumpulkan setelah semua fenomena atau kejadian yang diteliti berlangsung, atau tentang hal-hal yang telah terjadi sehingga tidak ada yang dikontrol. Yang kelima, penelitian tindakan. Salah satu jenis penelitian yang membutuhkan suatu rencana tindakan, observasi dan refleksi secara berkesinambungan melalui berbagai tahap dan siklus penelitian secara ilmiah. Yang keenam, penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan satu-satunya tipe penelitian yang lebih akurat dalam menentukan relasi hubungan sebab akibat. Karena dalam penelitian eksperimen, peneliti berdaya dan dapat melakukan pengawasan atau kontrol terhadap variabel bebas baik sebelum penelitian maupun selama penelitian. Yang ketujuh, penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan untuk menyelidiki perkembangan dan atau perubahan yang terjadi sebagai fungsi waktu. Selanjutnya, menentukan hipotesis populasi dan sampel. Menentukan hipotesis. Yang pertama, hipotesis hendaklah menyatakan hubungan dua variabel atau lebih. Yang kedua, variabel dalam hipotesis harus jelas secara konseptual. Yang ketiga, dapat diuji secara empiris. Yang keempat, hipotesis hendaklah spesifik. Yang kelima, hipotesis yang disusun hendaklah dapat dibuktikan dengan teknik yang tersedia. Yang keenam, hipotesis bersumber
dari atau dihubungkan dengan teori. Yang ketujuh, hipotesis adalah bebas nilai-nilai. Yang kedelapan, hipotesis hendaklah dirumuskan dalam bentuk pernyataan sederhana dan operasional. Selanjutnya, menentukan populasi. Populasi adalah keseluruhan unit yang telah ditetapkan mengenai dan dari mana informasi yang diinginkan. Populasi penelitian dapat berbeda-beda sesuai dengan masalah yang akan diselidiki. Populasi itu dapat berupa manusia, benda, objek tertentu, peristiwa, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Dengan demikian, ada kemungkinan setiap populasi penelitian mempunyai karakteristik yang berbeda. Karena itu, sebelum penelitian menetapkan populasi penelitian secara perinci, perlu terlebih dahulu memahami karakteristik atau sifat-sifat populasi, baik dari segi wilayah, individu, objek, maupun kejadian yang terdapat dalam lokasi penelitian. Selanjutnya, menentukan sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Sebagian dan mewakili dalam batasan di atas merupakan dua kata kunci dan merujuk kepada semua ciri populasi dalam jumlah yang terbatas pada masing-masing karakteristiknya. Dalam menentukan ukuran sampel dapat digunakan berbagai rumus statistik, sehingga sampel yang diambil dari populasi itu benar-benar memenuhi persyaratan, tingkat kepercayaan yang dapat diterima, dan kadar kesalahan sampel yang mungkin ditoleransi. Selanjutnya, teknik analisis data. Setiap peneliti dalam memilih teknik analisis yang akan digunakan hendaklah mempertimbangkan karakteristik tiap formula. Banyak teknik statistik yang dapat digunakan, tetapi masing-masing teknik itu mempunyai keterbatasan tersendiri. Ini berarti pula tidak semua teknik statistik dapat digunakan untuk semua data yang dikumpulkan. Setiap peneliti yang selanjutnya, uji validitas dan reliabilitas. Validitas suatu instrumen yaitu seberapa jauh instrumen itu benar-benar mengukur objek yang hendak diukur. Makin tinggi validitas suatu instrumen, makin baik instrumen itu untuk digunakan. Tetapi perlu diingat bahwa validitas alat ukur itu tidaklah dapat dilepaskan dari kelompok yang dikenai instrumen itu, karena berlakunya validitas tersebut hanya terbatas pada kelompok itu atau kelompok lain yang kondisinya hampir sama dengan kelompok tersebut. Oleh karena itu, suatu alat ukur yang valid untuk kelompok belum tentu valid untuk kelompok lain. Selanjutnya, reliabilitas. Reliabilitas merupakan konsistensi atau kestabilan skor suatu instrumen penelitian terhadap individu yang sama dan diberikan dalam waktu yang berbeda. Reliabilitas sebagai suatu perkiraan tingkatan konsistensi atau kestabilan antara pengukuran ulangan dan pengukuran pertama dengan menggunakan instrumen yang sama. Suatu instrumen dikatakan reliable apabila instrumen itu dicobakan kepada subjek yang sama secara berulang-ulang, namun hasilnya tetap sama atau relatif sama. Terima kasih. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.